Hai Semeton, dimanapun Anda berada, selamat datang pada podcast perdana kita yang dipersembahkan oleh Perhiptani Jembrana, Megesahja. Pagi ini saya Reni Lamtauli Pakpahan akan memandu podcast edisi pertama kita yang bertema pupuk organik berstandar SNI dan izin edar. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini, jangan lupa follow akun media sosial kita, yaitu seberapa pentingnyakah izin edar dan juga standar SNI pada pengolahan pupuk organik? Nah, di sini kita sudah menghadirkan narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya dan juga inspiratif. Ini dia Pak DOO. Biasanya manggilnya itu sih Pak DOO. Ya, sebenarnya iya familiar. Sebenarnya sangat banyak panggilan akrabnya Pak ya. Ada, sebut aja ya, Madebik. Terus juga Pak D, kemudian Pak OO. Nah, karena saya biasanya Pak DOO, jadi saya sebut saja. Oke, mungkin di sini seperti kata pepatah, Pak D, tak kenal maka kenalan. Maka kenalan. Jadi mungkin di sini bisa diceritakan sedikit profil diri dan bagaimana awal mula tertarik ataupun fokus untuk mendampingi kelompok yang memulai produksi pupuk organik ini. Oke. Sedikit saya ingin berbagi pengalaman ya terkait kegiatan dan rutinitas saya sehari-hari. Kalau saya ini kan anak petani dasar, memang sudah terbiasa dengan pertanian, bergelut dengan usaha peternakan, sudah ya dari sejak kecil sudah dididik seperti itu. Jadi sebenarnya sih saya itu ya ibaratnya memulai dari hal yang terkecil gitu ya. Dasar. Saya itu ya. Dan saya melihat di sana itu tahun 2014 bahwasanya saya lihat program-program pemerintah itu yang bantuan ternak itu ke masyarakat kebanyakan gagal gitu ya, kebanyakan gagal. Saya lihat dapat bantuan 1-2 tahun dia bubar gitulah. Nah, itulah di sana terbesit keinginan saya ya, kenapa di mananya yang salah gitu ya? Apakah programnya yang salah atau kitanya yang belum siap penerimanya nih? Iya, penerimaan itu gitu loh. Akhirnya 2014 saya ajak teman anggota kelompok, saya bonceng anggota kelompok itu untuk saya ajak jalan-jalan, dari ujung timur dari Pekutatan itu sampai ujung barat Melayu. Saya ajak datang ke kelompok-kelompok untuk melihat kelompok itu seperti apa gitu loh, pengelolaan ternaknya. Saya ajak diskusi gitu ya. Nah, itu dasarnya kita bagaimana di mananya kita bisa berbuat, karena kita tahu kan program pemerintah itu bagus sebenarnya gitu ya, cuma eksekusinya yang kurang tepat. Nah, itu asal mula sehingga saya punya komitmen dengan teman-teman, program pemerintah yang bagus ini betul-betul nanti bisa terrealisasi gitu. Jadi lebih melihat apa sih sumber masalahnya nih ya. Kenapa di masyarakat sangat sering terjadi bantuan yang ibaratnya dibilang mangkrak gitu ya Pak ya. Ya, kurang berjalan seperti itu. Nah, ini juga menarik ya. Karena tadi sudah kita bahas bahwa kelompok ini akhirnya menemukan nih titik bahwa kita harus memperbaiki nih, yang saya lihat dari diri kita sendiri dulu gitu kan ya. Nah, tapi masih banyak mungkin Pak Semeton yang belum familiar apa sebenarnya pupuk organik dan perbedaannya dengan pupuk kimia yang dijual di pasaran gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Ini ya, kita kemarin itu kan setelah tahu program-program itu ya, yang bantuan ternak itu yang terbengkalai, akhirnya kita fokus mengajak anggota itu membentuk suatu kelompok pembinaan bagus. Akhirnya kita mencari bantuan. Nah, disinilah kebetulan programnya pertanian terintegrasi gitu ya, sebelumnya ya saya sampaikan. Akhirnya kita fokus mengelola
pupuk organik. Pupuk organik. Nah, jadi kenapa kita mengelola pupuk organik? Nah, di sini kita jelaskan sedikit terkait tentang pupuk organik itu. Ya, sederhana aja, pupuk organik itu kan organik berarti pupuk bahannya itu bahan-bahan yang alami, ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan mati, kotoran hewan, gitu ya, kotoran hewan, juga bagian dari ternak, ya, yang melalui proses dekomposisi, baik dalam bentuk padat maupun cair, gitu ya. Nah, sedangkan pupuk kimia atau pupuk anorganik, itu pupuk yang dibuat secara sintetik, ya, melalui proses kimia kompleks untuk memenuhi nutrisi dari tanaman. Jadi kalau kita lihat, kalau pupuk organik itu ialah berarti makanannya tanah. Kalau yang kimia makanannya tanaman, kayak gitu ya. Jadi kalau pupuk organik itu prosesnya panjang, ya, lengkap dia, cuma unsur hara makro dan mikronya itu sedikit. Jadi kalau kita ibaratnya itu investasi karma baik gitu ya. Jadi di awal kita nabur organik, tapi belum tentu juga kita akan menikmati. Mungkin anak cucu kita yang dapat kayak gitu ya. Kalau yang kimia dia instan. Hari ini tebar, 2-3 hari sudah kelihatan, kayak gitu ya. Ke jangka panjang efeknya. Ya. Jangan sampai kita mewariskan kepada anak cucu kita batu kerikil gitu lah. Ampas-ampasnya. Iya. Jadi memang kalau kita ngomongin organik itu sangat mengasihkan, ya. Menarik ya Pak ya. Untuk kesehatan kita juga memang ya itu perlu proses. Iya, benar. Mungkin itu jelas. Iya. Ini memang sekarang kan jadi polemik ya di masyarakat antara pro dan kontra. Karena memang kita sering melihat bahwa di petani kita cenderung ingin mendapatkan hasil yang cepat terlihat seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat jangka ke depannya lebih lama, ini efeknya ke tanah ini sangat berguna gitu Pak, organik ini. Selain tadi ngasih asupan ke, katakanlah ini makhluk hidup yang ada di tanah. Contohnya seperti cacing ya Pak ya, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nih, kan banyak tadi Bapak ceritakan sebenarnya output ataupun yang dikeluarkan oleh ternak ini bisa jadi mungkin cairan ataupun padat. Nah, di sini yang mau saya kulik nih Pak, kenapa harus pupuk organik? Kenapa dulu itu nggak mikir fokus aja deh sama ternaknya? Karena kan ini jadi kayak double kerja kan sebenarnya gitu Pak. Ya mungkin Pak diceritakan. Gini ya, kalau kita berternak itu kan tentunya ada hasil utama dulu ya, hasil utama yang kita dapatkan dan hasil sampingan. Nah, kita lihat di sini ternak sapi itu kan mengeluarkan limbah, kotoran padat dan cair. Yang limbah ini tentunya akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, saya mengajak anggota kelompok itu berpikir logis itu dengan analisa yang tepat. Jadi seekor sapi itu kalau sehari itu mengeluarkan atau menghasilkan kotoran padat, tinja itu kisaran 10 sampai 15 kilo sehari per ekor. Nah, kalau itu diproses sampai bentuk jadi, kan gitu ya, hitungan kita ya, kita dapat sudah jadi bisa dikemas, diproses itu 6 kilo sehari. Dari yang 10 sampai 15 kilo itu jadi 6 kilo. Kalau dihargai dengan harga Rp600 per kilo, kalau yang mentah kita dihargai 200. Ini sudah jadi kita hargai 600. Kalau hitung 1,5 tahun, itu satu ekor sapi itu menghasilkan uang 1.600.000-an. Itu hanya dari kotoran saja. Kalau urinnya itu sehari sapi itu bisa menghasilkan 5
sampai 9 liter. Mhm. Kalau dihitung 5 aja lah, 5 liter aja. Dalam 1,5 tahun kita itu dengan harga 500 loh, Rp500 seliter. seliter. Itu bisa menghasilkan 1.300.000-an 1,5 tahun. Nah, itu hasil sampingannya kan 1.600.000-an, 1.300.000-an. Kalau anak sapi 1,5 tahun kita itu kalau jantan hitungannya 7 jutaan. 7 jutaan. Kalau betina 4 jutaan. Jadi kalau 7 juta ditambah sampingan ini, limbah ini yang kita proses ada 3 juta. 3 juta. Kita dapat 1,5 tahun itu 10 jutaan. Juta. Untuk 1 ekor. 1 ekor. Jadi kalau kita punya anak kuliah, bayar UKT semesteran ini cukup untuk anak kuliah 1 3 ekor aja. 3 kita aman aja, udah petani aman. itu aman, Ya. udah bisa sudah bayar. Hitungannya gitu ya Pak Iya, Ede ya. hitungannya seperti itu. Makanya jangan main-main. Petani itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa ya. Kalau pas tepat itu hitungannya. Dan juga kalau mau berusaha gitu ya Pak Iya. De ya. Ya, memang sih tadi saya dengarnya aja, wah kalau udah bicara soal duit, hahaha, langsung berbinar gitu ya. Terus kemudian tadi kita udah banyak bahas, oh ternyata kelompok ini mengelola pupuk organik, mengelola bahkan biourinnya juga berarti Pak ya, biourinnya. Nah sebenarnya kelompoknya ini sendiri namanya apa? Lalu berdirinya itu kapan Pak? Dan awal mula fokus ke pupuk organik ini sejak kapan? Seperti itu. Kelompok ini nama kelompoknya kelompok ternak Satu Amerta Utama. Ya. Ya, adanya di Desa Baluk. Baluk. Itu berdiri tahun 1 Juli 2011. Juli 2011. Berarti sudah 13 tahun Pak ya? 13 tahun. Dan kita mendapatkan program Simantri, sistem pertanian terintegrasi tahun 2016. Nah, di sana kita sudah mulai komitmen, kita pelajari sama teman-teman itu, kelompok itu, apa sih tujuan dari program itu? Semua sistem itu harus berjalan semua. Tidak ada istilahnya kita cari untung di awal. Iya. Tetap kita mendorong teman-teman anggota kelompok itu bagaimana supaya Simantri ini berhasil. Nah, syukurlah dengan ketekunan kita dan kesabaran kita, karena kita ini adalah perintis bukan pewaris gitu ya. Kita mulainya dari nol, kita berusaha semua urinnya kita tampung, manfaatkan untuk diri sendiri dulu, untuk di anggota. Kita manfaatkan juga untuk sumber energi, biogas juga yang padat kita proses. Memang cukup lumayan ya proses ini, karena kita mulainya dari nol, orang belum paham tentang pemanfaatan pupuk organik, itulah akhirnya barang itu nggak laku. 2016 itu kita sudah mulai menggarap itu semua. Kita masih kerjanya masih manual, kita masih pakai cangkul, mencampurnya itu masih sistemnya masih diinjak-injak biar remah. Punya mesin nih Pak ya? Belum ada mesinnya, kita tetap ya komitmen supaya program ini Tetap berjalan jalan. bagus. Ya. Nah, Astungkaro 2018 kita ikut lomba, kita Simantri ini dapat juara 1 tingkat provinsi Bali. Wah, tepuk tangan semeton. Ternyata sangat berprestasi ya. Ya, berarti ini sangat layak memang ya kita undang gitu ya narasumbernya. Kemudian tadi kan katanya bantuan dari pemerintah ya Pak ya dalam program Simantri. Nah, ini jumlah anggotanya ini berapa? Karena kan kalau kita bisa bilang kalau di kelompok itu beda kepala, pasti beda isi. Tentunya untuk mengatur ini satu sama lain ada kesulitan pastinya ya Pak ya. Gimana sih Pak pembagian tugas di dalamnya gitu? Kalau kita pengelolaan di awal sudah penekanan betul-betul kita bagi tugas teman-teman, dan sistemnya di sana itu bagaimana, karena kita tahu ya kegagalan peternakan sistem yang intensif ini yang dikandangkan terus-menerus
itu kan banyak yang dibilang majid, akhirnya dibawa pulang, ya bubar. Nah, kita ini sistemnya piket. Jadi satu anggota itu nanti membersihkan kandang, paginya dibersihkan, kotorannya diangkut ke tempat untuk penampungan, limbah sisa-sisa pakan ini juga ditampung tempat khusus. Di samping itu yang piket ini punya tugas mengecek birahi sapi. Itu. Berarti itu sudah ada nih yang expert untuk mengecek itu ya? Ya, kita kasih pemahaman dulu peternaknya gimana sih tanda-tanda sapi birahi itu, supaya nanti kita hitungan 1 tahun, 1,5 tahun kita sudah dapat jual anak sapi. Nah, gitu ya. Artinya tetap dalam hitungan 18 bulan itu calving intervalnya itu terpenuhi. Jadi terus dia punya anak, beranak itu. Jadi di sana itu betul-betul kebersihan terjamin. Di belakang kandang itu enggak ada istilah kotoran menumpuk. Gitu ya, Pak. Ada. Jadi kita siapapun nanti yang dapat tugas mengecek birahi sapi itu, entah mau malam, itu kita, karena di sini kecenderungan teman-teman itu kan sibuk, ya. Jadi waktu itu terbatas. Dan kadang-kala saya langsung turun langsung malam itu jam 8 malam itu ngecek birahi sapi. Karena di sana kita melihat leleran lendir birahi sapi. Jadi biasanya kita sudah terbiasa jam 8 malam itu kita bisa meng-IB. Jadi sapi sekarang itu dengan hitungan itu 2016 sampai saat ini sudah ada yang 5-6 kali beranak. 5-6 kali. Ya. Artinya produktif ya Pak ya? Produktif. Dan berarti setiap hari ini ada piket. Maksudnya tidak setiap minggu ataupun 3 hari sekali, tapi setiap hari anggota ini sudah punya tanggung jawab. Pagi sore 2 kali lagi semeton. Berarti ini dari awal memang didasari oleh komitmen sih yang saya lihat Pak ya. Dan memang ini pantas juga sih untuk kita share ke teman-teman mungkin yang berminat seperti itu. Nah, ini tadi kita ngomong kotoran, urin gitu. Berapa ton Pak kalau boleh tahu yang dihasilkan oleh kelompok ini per bulannya? Kalau kita yang ini ya, mohon maaf sebelumnya. Kita di sini saya jelaskan bahwa pengelolaan usaha, enggak usaha ini ya, usaha kecil-kecilan gitu ya. Itu kita komitmen dikerjakan bersama kelompok, bukan perorangan. Ya itu. Kalau kita sih yang biasanya di beberapa tempat kan ujung-ujungnya milik pribadi. Ya, saya nggak suka seperti itu. Jadi semua ini dikelola bersama. Nah, jadi kita kerja dalam sebulan itu kita mampu sekitar sampai 30 ton. Kenapa agak sedikit kan gitu ya? Karena kita itu hanya kerja malam hari aja. Pagi sampai sore pekerjaan lain. Kita kan ya banyak buruh kan ya, banyak tukang. Sudah habis waktu ini siang ini untuk kerja kita hanya kerja malam. Itu paling sampai jam 9, jam 10 malam kerjanya. Nah, karena kita juga kemarin ini pesanan sudah mulai banyak, jadi kita juga merangkul masyarakat sekitar untuk aktivitas di pupuk ini. Jadi tukang kemasnya, tukang ayaknya, kita libatkan masyarakat sekitar. Jadi untuk memprosesnya itu semua anggota kelompok. Malam hari. Hebat sekali Pak Ade. Karena saya pikir berarti kan ini sekarang sudah belum dikatakan mendunia ya. Berarti menuju Astungkare. Jadi kelompok ini ternyata sudah continue memproduksi pupuk organik ini selama kurang lebih tadi 2016 mulai sampai 2024 8 tahun. Dan tentunya mungkin ini bukan waktu yang singkat saya rasa bagi kita untuk mendampingi kelompok seperti itu Pak. Nah, ini dengar-dengar kalau berusaha pupuk organik ini kan harus ada Pak standarnya ya, yaitu standar SNI maupun izin edar. Dan info akurat nih yang saya dengar nih ya,
Nanti bisa dikonfirmasi Pak ya, apakah kelompok ini benar sudah mendapatkan sertifikat SNI dan sedang dalam proses izin edar. Betul Pak, seperti itu? Iya, benar. Kita untuk SNI kita sudah tahun ke-5 sekarang. SNI. Ya, SNI. Dan untuk izin edar kita lumayan cukup alot ini prosesnya dari 2 tahun yang kemarin ya kita proses itu, dan sampai saat ini kita masih menunggu persetujuan yang terakhir aja. Ya mudah-mudahan dalam hitungan bulan ini sudah izin edarnya bisa keluar. Wow, ya, komplit Pak. Ya, karena terus terang kita di sini usaha ini kita mendorong teman-teman kelompok ini bagaimana ada pendapatan lah, penghasilan tambahan ini dalam suasana aman. Ya, karena di sini kan ada aturan yang kan bagaimana kalau kita ingin memproduksi dan mengedarkan yang namanya pupuk organik itu harus memenuhi standar, gitu loh. Ya, di sini kan dasar kita itu Permentan nomor 1 tahun 2019 ya tentang izin untuk izin edar pupuk organik. Di sana kita lihat pasal 3 itu ayat 3 itu bahwa pupuk organik yang diedarkan harus terdaftar. Nah, gitu ya. Di pasal 5-nya itu pupuk organik memberikan jaminan mutu, jaminan efektivitas serta terdaftar. Itu. Yang terakhir ini nih yang harus juga kita penuhi ya Pak. Iya, dan di pasal 9 itu saya lihat untuk uji mutu harus memenuhi kriteria SNI. Makanya kita tidak sembarangan boleh memproduksi pupuk organik tanpa memenuhi syarat-syarat ini. Semuanya harus kita penuhi ya Pak ya. Iya, karena memang tujuan kita juga kalau bisa ya harus lebih dikembangkan lagi pemasarannya gitu ya Pak ya. Kemudian ini bagaimana prosesnya sampai akhirnya produk pupuk organik yang dihasilkan oleh si Mantri ini tadi bisa memperoleh sertifikat SNI. Kira-kira berapa lama nih Pak waktunya untuk mendapatkan sertifikasi itu? Kalau proses sebenarnya sih enggak lama sih, sebentar aja. Yang penting kita memenuhi kriteria standarnya itu ya. Iya. Nah, cuman di sini kita mengawali memang kita hampir tahunan itu kita proses awal karena kita memang dasarnya dari nol. Iya. Makanya kalau sudah paham bagaimana kriteria-kriterianya, ya udah gampang aja, cepet kok. Sebulan aja selesai. Apalagi udah biasa ya Pak. Iya. Ada mungkin tantangan ya Pak Dek ya dalam prosesnya itu kira-kira yang paling besar menurut Pak Dek selama mendampingi kelompok ini. Apa tantangan terbesar dalam produksinya itu Pak? Kalau tantangan ya lumayan kita itu kan tentang bahan baku. Bahan baku. Ya. Terus kita bagaimana produksinya itu harus kontinu. Karena di sini saya lihat konsumen itu kan kadang-kadang tidak mesti harus bisa membeli ya memakai itu hitungannya minggu ini kan gitu. Artinya makanya saya tuntut teman-teman bagaimana kita harus punya stok. Itu stok bahan. Artinya orang-orang yang dari jauh datangnya itu pada saat ke lokasi itu kalau tidak menemukan produk kita tidak ada, dia akan kecewa. Makanya, trust issue ya Pak. Ya, makanya saya berusaha produk itu harus tetap tersedia. Kedua, kualitas itu benar-benar dijaga. Ya, karena terus terang kan masyarakat itu kan trauma kan banyak trauma terhadap produk-produk organik ini. Iya, benar, Pak. Makanya kita ini memulihkan trauma masyarakat ini lumayan perjuangan lumayan berat gitu loh ya. Jadi di sanalah. Jadi kita servis pelanggan nih. Iya, memang harus bagus sekali itu ya. Dan ini makanya di dalam proses ini kita beratnya kita menyediakan gini terutama di musim
penghujan. Ya, proses fermentasi agak sulit kan. Kandungan air dari kotoran sapi ini tinggi. Jadi proses ini yang sulit. Dan itu kita sampai waktu kemarin itu kita mendatangkan kotoran sapi itu dari Jawa. Dari luar pulau nih, Pak? Luar pulau, karena di sana kotorannya lebih kering. Ya, kita coba campurkan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Itu kita tekan juga, kita ini mendatangkan kotoran dari Jawa Timur. Tapi memang tidak dibatasi ya Pak ya, berarti tidak harus bahan bakunya ini dihasilkan oleh kelompok, karena memang kita sekarang permintaannya mungkin udah mulai lumayan nih Pak ya. Oh ya, berarti teman-teman mungkin yang ingin berusaha pupuk organik, ya mulailah dipertimbangkan ini. Lumayan loh. Lumayan loh usahanya maksudnya. Nah ini tadi kan kita bahas tadi Pak, bahwa bahan baku ini juga kan harus kita jaga nih standarnya kan. Nggak boleh tadi kadar airnya terlalu tinggi ataupun terlalu kering seperti itu. Nah untuk tadi mencapai pupuk organik yang berstandar SNI, ini apa saja standar yang harus dipenuhi oleh kelompok untuk mendapatkan sertifikasi SNI ini? Dan adakah standar tertentu yang dirasa sulit untuk dipenuhi? Itu Pak. Sebenarnya tidak ada yang sulit ya. Untuk dapat SNI dari organik itu gampang sebenarnya. Yang pertama kita membuat ICS, Internal Control System. Di sana ada kita tuangkan bagaimana membuat struktur organisasi daripada pengelolaan pupuk ini. Ada ketua, sekretaris bendahara, ada komisi persetujuan yang akan melakukan evaluasi, menyetujui kalau ada perubahan-perubahan SOP daripada produk pupuk organik. Terus di sini juga ada divisi-divisi yang akan bergerak mengelola itu. Ada divisi pembeliannya, ada divisi penjualannya, dan di sini ada juga divisi produksi. Nah, di dalam produksi ini nanti kalau ada hal-hal yang di luar SOP, nanti ada divisi yang mengawasi, inspektornya, ya, pengawasnya di sini. Nah, di sini kalau sudah punya struktur itu, terus kita buatkan SOP. Kita tuangkan di dalam ICS itu, SOP-nya itu bagaimana SOP fermentasinya, terutama SOP fermentasi yang kotoran dari dalam kandang. Terus SOP produksi fermentasi yang berasal dari luar kandang. Artinya mengambil pupuk kotoran dari luar. Terus SOP termasuk juga SOP pengemasan. Ya, SOP pengemasan, SOP penyimpanan. Karena kita juga harus ada kedaluarsanya produk ini. Ya, ditetapkan kapan berlakunya, kan gitu ya, pengawasannya. Terus kalau ada kegagalan dalam proses fermentasi itu, SOP-nya seperti apa lagi gitu loh. Supaya semua ada aturannya Pak semua ya. Kita tuangkan semua SOP itu, dan nanti tim LSO, lembaga sertifikasi organik itu kerjanya, penilaiannya berdasarkan itu, SOP itu. Apakah SOP sesuai yang dijalankan itu benar apa salah. Selain itu, yang cukup berat itu di dalam proses fermentasi, tempat fermentasi itu memang mengusus. Artinya kalau bisa kita buat pagar batas supaya nanti ada ternak-ternak atau hewan lain masuk ke tempat fermentasi. Jadi dibatasi di sana. Tidak sembarangan boleh. Difilter ya Pak ya. Itu anunya. Terus bahan-bahan yang kita gunakan betul-betul alami, organik. Ya. Termasuk juga kemasannya. Kadang-kadang kita kan dapatkan kotoran itu dalam bentuk kemasan dengan cupping. Nah, cupping ini tidak boleh dari pembungkus bahan kimia, sama sekali tidak boleh. Termasuk juga di sekitaran lokasi fermentasi itu tidak boleh tersedia seperti itu bahan-bahan kimia. Termasuk juga nanti waktu penggudangan itu tidak ada
berdekatan atau tercampur dengan pupuk kimia, tidak boleh. Termasuk juga angkutannya. Angkutannya juga. Angkutannya harus mengusus untuk mengangkut bahan-bahan Organik. Tidak boleh nanti habis ngangkut pupuk kimia, habis itu kita ngangkut Bahannya. bahan organik. Itu tidak boleh, itu tantangannya. Jadi kalau semua sudah terpenuhi itu, kita gampang udah. Ditambah lagi pembukuannya. Ya, artinya kapan beli bahan bakunya, semua terinci itu. Jualannya di mana aja, siapa pembelinya, udah semua tercatat, udah. Kalau sudah terpenuhi, sebulan aja selesai, sudah jadi. Hasilnya sebulan aja sudah bisa. Ya, tapi saya mendengarnya cukup terpukau. Karena ini memang menurut saya ya hal yang harus konsisten dan juga harus bertanggung jawab setiap orangnya, karena tadi itu pembagian tugasnya sudah detail, kemudian juga ada hal-hal syarat yang krusial menurut saya itu harus dipenuhi, dari kendaraan, kemudian bahan baku, bahkan kemasannya tadi itu nggak boleh pakai bekas dari pestisida ataupun itu pupuk kimia ya Pak ya, karena memang tujuannya untuk menghasilkan pupuk organik ini. Jadi lumayan ya, lumayan. Jadi selain dari tadi SNI Pak ya, tadi kan sudah diceritakan apa saja sih tantangan yang dihadapi dan juga sudah tadi dikasih clue. Kalau mau ini nanti Semeton berusaha pupuk organik, tadi apa aja yang harus kita ikuti, tadi sudah di-spill sama Pak Dek gitu. Nah, selanjutnya ini tadi kita sudah bahas SNI, sekarang ke izin edarnya. Mungkin disampaikan juga Pak, bagaimana proses izin edar yang masih berjalan ini, sudah sampai mana Pak tahapnya? Kalau izin edar, ya izin edar memang di awal itu memang agak sulit ya. Karena kita dasarnya memang belum paham betul gitu ya, belum paham betul, kita berbagai literasi kita cari-cari gitu ya, supaya bagaimana ya, karena kita tidak tahu jalan prosesnya itu cukup ribet gitu ya. Ya lumayan lah, akhirnya kita sebenarnya ini untuk izin edar kita sudah ngajuin setahun yang lalu, dan sekarang ini terakhir ini kita tinggal menunggu persetujuan dari pusat aja, lagi sedikit aja ini. Prosesnya sudah di ujung. Sudah di ujung. Iya, ya kita doakan bersama ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya. Berarti ini sekarang ibaratnya kita menunggu hasilnya seperti apa dan kita berusaha terus. Ini untuk mendapatkan izin edar ini apakah sekali saja, atau kalau sudah gagal sekali kita boleh mengajukan kembali Pak Dek? Oh ya. Kalau izin edar ini ya sebenarnya memang saya bilang tadi ya sulit dan memang perlu biaya juga yang besar ya. Jadi di awal kita memang pernah mengajukan tahun 2020 itu sudah pernah kita ngajukan, karena terbentur biaya kita akhirnya pending lagi ya, pending lagi, dan 2023 kemarin kita sudah mengajukan dan semua syarat-syarat itu sudah kita penuhi. Tinggal nunggu hasil aja. Karena sini yang kita lihat cukup berat itu di mutu. Mutunya. Di mutunya. Ya itu makanya di sini kita harus tahu triknya, ya triknya seperti apa. Kan kita tahu kotoran sapi itu kalau dia masih mentah belum difermentasi itu kan N-nya hanya 0,33%, P itu 0,11, K-nya kaliumnya itu 0,13. Sedangkan di fermentan 261 syarat
teknis minimal pupuk organik dan pupuk hayati dan pembenar tanah itu ada syarat minimalnya. Berapa itu? NPK-nya itu Hmm. 2. Sedangkan kalau kita hitung 0,13 tadi kaknya. 0,11, 0,33 NPK-nya itu Jauh. Kan enggak tercapai gitu ya. Makanya disinilah karena kita sudah pernah gagal pertama itu seperti itu. Karena kita mencoba itu hanya pure kotoran sapi. Akhirnya di bawah 2 dapatnya gitu loh. Hanya global NPK itu hanya dapat 1 dan tidak lulus. Dicoba lagi. Nah, dicoba. Akhirnya kita harus kita tanya-tanya juga di ini ya para ahlinya, pakar-pakar itu seperti apa caranya. Dan kita akhirnya menemukan suatu formula kombinasi kotoran sapi, kotoran kambing, sama kotoran ayam. Itu kotoran ayamnya tidak kita menggunakan untuk pedaging tapi telur. Beda juga ya, Pak? Nah, kita menggunakan telur. Dan kita juga ngejarnya di NPK-nya itu di kotoran kambing. Kotoran kambing kan lumayan gitu. Lebih tinggi bahkan Lebih dari tadi sapi. kotoran sapinya. Nah, itu jadi kita kombinasikan. Justru dengan kombinasi 3 bahan ini kita mampu menghasilkan NPK global itu 6% malah. Malah lebih dari yang disyaratkan. Ya itu di sini Permentan itu sudah menjelaskan syarat-syarat minimal. Di sini ada 12 item. 12 item yang harus terpenuhi untuk diuji mutu. C organiknya. C organik tidak boleh kurang dari 15. Semakin tinggi C organiknya, pupuknya semakin bagus. CN rasionya, CN rasio ya harus di bawah atau sama dengan 25%. Semakin kecil semakin bagus. Itu. Terus kadar air itu minimal itu 8 sampai 20. Itu syaratnya. pH-nya itu 4 sampai 9 syaratnya. Ya. Tadi dibilangkan juga E. coli-nya, salmonellanya tidak boleh kurang dari 1000, harus kurang dari 1000 bahan cemarannya. Termasuk logam berat, bahan ikutan, plastik, kerikil itu harus sedikit. Dari 12 itu syarat itu 1 aja tidak terpenuhi, gagal, ngulang lagi, bikin formula baru lagi. Itu beratnya lumayan ya. Berarti tidak mudah ya Pak ya, kalau untuk mudah. Izin edar ini berarti lebih, saya bilang lebih sulit dibanding SNI tadi. Iya, benar. Tapi sebenarnya yang SNI itu dasarnya juga uji mutu dulu. Ya, sertifikat, ada nggak sertifikat hasil lab untuk uji mutunya. Kalau hasil uji mutu bagus, dilihat di ininya, itu gampang sudah. Kalau SOP-nya benar, SNI dan uji mutu nyambung lagi. Jadi sebenarnya semua ini diperlukan Pak, dan saling beririsan. Ya, kita tidak bisa mendapatkan standar SNI kalau mutunya jelek, gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk izin edar, apakah disyaratkan memang harus berstandar SNI dulu atau seperti apa, Pak Dek? Sebenarnya kalau pendaftaran masih bisa ditolerir. Masih bisa. Kita tidak SNI. Tapi kan syarat di sana itu kan sudah distandarkan. Distandarkan Permentan nomor 1 itu sudah disyaratkan, sudah didukung juga Permentan 261 dan 262 terkait lembaga uji mutunya. Sana sudah ada tertuang. Jadi sebenarnya gampang kok itu ya. Jadi untuk awal-awal mungkin kita masih bisa. Tanpa SNI bisa. Oh, tanpa SNI. Bisa. Jadi masih ada toleransi ya Pak ya. Iya. Mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan yang saya juga penasaran gitu ya. Setelah mendapatkan sertifikat SNI ini Pak, adakah perubahan dalam hal penjualan dan omset di kelompok gitu? Apakah rasanya itu langsung jenjangnya jauh gitu? Atau seperti apa Pak Dek?
Dengan SNI ini, kita awal SNI ya artinya sedikit was-was untuk produksi usaha ini mulai berkurang. Karena terus terang itu kan sudah disyaratkan kan, kita mencantumkan label pupuk organik ber-SNI itu berat, kayak gitu ya beratnya. Nah, makanya sekarang kan masyarakat itu kadang-kadang tidak menampilkan itu, artinya kemasan polos, ya tanpa label. Nah itu, dan kita Sungaru dengan label ini ber-SNI ini masyarakat mulai sadar dari traumanya yang kemarin itu, karena kita tahu produksi pupuk organik dulu kan banyak mengecewakan petani ya, ada rasa ketakutan, bukannya tambah lahannya, bukannya tambah subur malah tambah rusak gitu, itu ketakutannya ya. Nah, tapi dengan ini hanya lumayan penjualan, namun kita harus tahu produk yang kita hasilkan itu hanya boleh diedarkan satu kabupaten saja, tidak boleh lewat. Meskipun nanti sudah mendapatkan izin edar atau hanya SNI aja yang untuk yang SNI. SNI. Kalau nanti sudah punya izin edar, ya itu bebas, kemana saja bebas. Yang saya tadi bilang mendunia. Oh gitu ya, saya bahkan baru ini loh mendapatkan insight banget ini. Ternyata kalau hanya berlabel SNI, jadi hanya bisa diedarkan di kabupaten saja. Itu ada tertulis juga ya Pak Dek, aturannya ya? Iya, aturannya. Jadi kita kalau menyalahi konsekuensinya dengan hukum ada. Nah, ya. Jadi memang untuk menghindari hal seperti ini ya memang kita harus kita penuhi, biar kita aman usaha gitu loh. Ya, berarti selain kita bicara soal omset, ya pastinya berdampak ya Pak Dek, tapi lebih ke kelompoknya, internalnya. Ibaratnya secara legalnya itu lebih terjaga gitu ya, supaya kita punya lisensi bahwa iya kita jual pupuk ini dan kita juga punya sertifikat loh, gitu ya Pak ya. Ya, ini sangat mantap lagi saya bilang ya Pak. Nah ini yang pertanyaan yang ada beberapa saya sempat lihat juga ini, ketika petani mau berusaha Pak nih ya, secara mandiri nih, baik itu individu ataupun secara kelompok nih, kelompok lain, kan dibatasi dengan aturan bahwa harus dibebankan dengan izin edar tadi dan juga berstandar SNI. Nah, untuk menjual keluar daerah kan tentunya kedua syarat ini harus terpenuhi gitu kan. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dek mengenai hal ini? Memang di sisi lain pemerintah kan sedang menggenjot bagaimana pemampatan pupuk organik di semua sektor pertanian ini. Benar. Ya. Namun di sisi lain ada aturan yang membatasinya. Sinilah. Jadi mungkin teman-teman peternak atau kelompok ternak yang mengelola pupuk sebaiknya memang sebelum kita mampu memenuhi kriteria tadi, SNI, izin edar, kayak gitu ya sebaiknya kita label yang kita gunakan masih pakai kemasan kosongan, masih di polosan, polosan masih diizinkan, atau dengan sistem kerjasama dengan yang memiliki izin edar. Itu solusinya. Berarti numpang nama nih ceritanya Pak ya? Numpang nama. Jadi kelompok ini bisa sebenarnya memberikan bahan lah ya, ataupun produk, tapi dengan atas nama bukan kelompoknya ataupun bukan perorangannya. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi sebenarnya pilihan aja ya Pak ya. Mau lebih besar, ya kita harus juga berusaha memenuhi standar seperti itu. Nah, sekarang Pak D, ini saya udah banyak dari tadi nih. Oh, satu lagi deh. Apakah selama proses izin edar ini Pak diajukan dan juga kemarin sudah mendapatkan standar SNI, adakah peran dari pemerintah setempat Pak? Kalau peran pemerintah banyak sekali ya. Karena komitmen kita ya di awal itu memang kelompok itu membuktikan keseriusannya. Karena dilihat keseriusannya, pemerintah
Provinsi Bali, ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali udah membantu kita. Kemarin kita dibantu juga dengan bangunan gudang dan lantai jemur, plus roda 3-nya kita dibantu. Terus kita juga dari Universitas Udayana kita dibantu alat UPO-nya, pencacah kita dibantu. Pemerintah kabupaten itu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jemberana juga membantu kita di traktornya. Traktor ini kita butuhkan untuk melakukan pencacahan di sini, karena kita kan awal dari manual yang produksi sangat sedikit. Yang tadi diinjak-injak ini. Ya. Sekarang itu untuk mempercepat itu ya memang harus ada alat khusus. Hanya kita dibantu traktor rotari itu. Hanya kita kalau kita sekarang itu bisa produksi sebulan itu bisa 50 sampai 60 ton per bulan. Per bulan. Kemarin kita masih kiloan gitu. Sekarang sudah bisa tonan. Kan seperti kata pom bensin, Pak, dimulai dari nol. Oh, gitu. Ya sekarang sudah sampai 60 ton Pak Dek. Dan ini sudah punya apa ya, ibaratnya pelanggan tetap atau sudah kerjasama kah dengan kelompok tertentu atau perusahaan untuk menghasilkan 60 ton ini? Kalau kita kerjasama, banyak kita melakukan kerjasama ya. Kerjasama untuk pengadaan bahan bakunya. Bahan baku, terus kerjasama untuk pemasaran. Pemasaran kita banyak di daerah Melayu juga ada, di Negara juga ada. Itu yang paling banyak ngambil, dan kita masih saat ini kan karena izin edar belum turun, kita tender belum bisa. Ya kata kita masih kerjasama. Itu semua sudah berjalan, akhirnya menghasilkan produk yang maksimal jadinya. Berarti selain tadi kerjasama untuk memenuhi bahan baku, Pak, berarti untuk memasarkan produk juga sudah punya, Pak ya, ibaratnya partners lah ya, partnersnya. Ya, berarti sejauh ini kita cukup kontinunya itu berarti karena ada permintaan memang tetap ya dari pelanggan, tapi juga kita menyediakan stok satu-satu. Jadi konsumen perorangan itu banyak, ya, tidak dengan perusahaan-perusahaan yang tadi itu. Perorangan juga banyak di sana, karena dia itu betul-betul merasa gimana ya dengan produk kita itu gitu loh, senang dengan produk kita, karena terus terang kita itu bagaimana menjaga produksi kita, kualitas kita belum terjaga, dan isian ini yang paling utama, ya, termasuk juga proses fermentasinya. Kalau biasanya kan ada pengusaha nakal kan, kalau pengusaha nakal itu kadang-kadang produksi kebutuhan banyak, pesanan banyak, dia mulai curang ini. Dia tambahkan arang sekam yang banyak, difermentasi, seminggu udah dikemas, dikirim. Akhirnya kan petani banyak kecewa. Kalau kita berusaha proses fermentasi ini benar, beratnya tidak pernah kurang, kita di kemasan itu kita mencantumkan 20 kilo. Tapi kalau ditimbang kita tetap ngisi 22 lebih. Karena kita antisipasi ada terjadi penyusutan. Dengan hitungan bulan atau berapa hari, dia isiannya tetap terjaga. Iya, mungkin bisa di-share juga Pak, berapa harganya? Itu kan satu kemasan tadi ada ya, kemasannya berapa Pak Dek? Kalau kita masih kemasan 20 kilo. 20 kilo. Ya, 20 kilo, tapi isiannya udah 22 kilo sebenarnya ya. Kalau harga masih kita masih ya menyamu berayu ibaratnya. Apa nih Pak, saya juga. Artinya kita ya tetap berapa kemampuan petani, tapi tetap kita standarnya 1000 per kilo. Gitu ya. Tapi kalau umpamanya petani yang ingin mencoba, kita servis. Sebenarnya 1000 itu di tempat. Ya, ngambil di tempat. Tapi ya kadang-kadang kita bantu juga antar sampai lokasi, berikan servis yang bagus. Iya Pak. Karena memang
untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan ini kan perlu ini ya Pak ya, usaha dari kita. Karena memang kalau mereka sudah senang, pasti mereka juga akan menceritakan ini ke yang lainnya juga. Seperti itu. Jadi kita kadang marketingnya itu pelanggan sendiri malah. Nggak perlu orang yang lain kita gaji untuk memarketingin gitu Pak, memasarkan. Nah ini kita tadi sudah bahas seputar profil kelompok, juga kita sudah bahas tadi proses mendapatkan sertifikasi SNI, juga izin edarnya dan juga tantangannya gitu ya, dan solusinya juga bahkan. Nah sekarang Pak Dek, kemarin kan kita sudah post di beberapa platform digital media sosial kita. Nah ini sudah beberapa kayaknya ribuan pertanyaan ya kemarin. Jadi sekarang kita pilih aja, mungkin ada 3 pertanyaan Pak. Ini coba saya bacakan, ini dari netizen. Sebentar saya buka. Ini tadi saya udah sempat lihat banyak sekali pertanyaannya. Tapi kita lihat 3 aja ya. Nah yang pertama, halo admin, ingin bertanya ke narasumber. Bagaimana cara dan syarat-syaratnya nih Pak, jika mau kerjasama dalam hal usaha pupuk organik dengan kelompok ternak yang Bapak bina? Mungkin langsung dijawab saja Pak. Ya sebenarnya kita juga membutuhkan bantuan teman-teman juga gitu ya, karena kita juga tidak bisa maksimal produksinya. Nah cuman di sini kita kalau ingin laksanakan kerjasama itu harus dibuatkan MOU dulu gitu ya, buat kesepakatan dulu gitu ya, apakah nanti kita setuju dengan SOP yang kita tetapkan atau bagaimana, karena nantinya kita juga ada ketakutan karena merek dagangnya itu dan tanggung jawab sepenuhnya itu kan di kelompok gitu lah ya. Jadi dalam hal ini kalau sudah sepakat dengan SOP yang kita terapkan dan tidak menyalahi semua itu, standar SNI-nya sudah terpenuhi, kita bisa kerjasama dengan senang hati malah. Dengan senang hati malah. Iya. Karena seperti tadi kita perlu bahan baku. Iya Pak. Berarti secara perorangan bisa, secara kelompok pun bisa. Asalkan dengan SOP-nya itu harus terpenuhi. Kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan ya Pak. Iya benar. Iya. Oke, jadi yang ingin tadi yang nanya ini nih, boleh ya segera berusaha ini kerjasama, saya bantu biar dapat royalti. Oke Pak, pertanyaan kedua. Halo admin, ini juga minta tolong ditanyakan ke narasumbernya, bahan campuran apa saja yang dapat dan tidak dapat diberikan dalam pembuatan pupuk organik Pak. Mungkin kelebih yang nggak dapat kali ya. Kalau yang dapat tadi sudah ya mungkin Pak dijelasin. Ya kalau campuran bahan baku ya yang berstandar SNI itu ya memang kan kita tahu yang bahannya organik dulu kan gitu ya, bahan organik. Dan saya punya prinsip apa yang ada di sekitar kita gitu ya, yang mudah didapat dan nantinya tidak berdampak terhadap tanaman kayak gitu ya. Kadang-kadang kan ada bahan baku macam-macam tambahannya itu, tapi ketersediaannya setiap saat tidak ada kan gitu. Kita yang bingung nanti sulit mencari bahan bakunya. Jadi kita betul-betul apa di sekitar kita yang ada mudah didapat, yang alami ya, tidak mengandung bahan kimia, itu yang kita proses ya. Sederhana sebenarnya. Kalau kita itulah kita kotoran hewan itu terutama kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, plus arang sekam. Dan itu pun standarnya kita untuk bahan tambahan itu, arang sekam tambahan kita lebih dari 10%. Dan lebih dari 10%. Kalau kita lebih dari 10% yang itu kayak tadi dibilang curang, seminggu fermentasi kirim. Ujung-ujungnya setelah dibuka masih kuning dalamnya ya. Belum sempurna. Ya, sempurna fermentasi. Dan untuk bahan-bahan yang dilarang itu adalah kotoran manusia. Dilarang. Malah manusia yang nggak boleh ya Pak ya? Saja boleh. Dan juga kotoran babi gitu ya. Jadi kalau SNI itu dua itu dihindari. Yang lain udah boleh.
gampang. Iya, jadi sesuai standar ya. Tetap, jadi tadi diingat tadi kotoran yang 2 itu nggak boleh ya Pak ya. Berarti tadi kotoran kambing boleh, tadi yang saya dengar arang sekam, ya, sama kotoran sapi dan kotoran ayam. Kotoran ayam. Jadi nggak bisa pakai kotoran ayam petelur. Ayam petelur bukan pedaging. Bukan daging. Iya. Karena dari segi apa nih Pak Dek perbedaannya? Kalau kita gini aja, kalau penggunaan biasanya kalau ayam petelur itu tidak menggunakan sekam. Jadi dia murni kotorannya. Jadi proses fermentasi itu lebih mudah dia menyatu dengan ketiga bahan ini, lebih mudah menyatu. Kalau dia pedaging dia kadang-kadang pakai sekam. Nah, di saat dia pakai sekam, proses fermentasi tidak bisa sempurna sekam ini. Kadang-kadang di masyarakat itu terjadi penolakan, terutama untuk di sawah itu, akhirnya dia mengambang di sawah. Nah, makanya saya cenderung mencari bahan yang mudah difermentasi, mudah terurai. Iya, oh itu dia jawabannya. Saya juga tadi sempat, ini saya harus tanya nih. Nah, karena memang kan kadang kita pikir kotoran sama-sama aja gitu ya Pak Dek ya. Apalagi sama-sama ayam, apa sih bedanya gitu. Mungkin juga kita tahu tadi dasarnya bahwa ya campuran tadi untuk buat pupuk organik kan hanya bisa 10% ya Pak ya, dari campuran tambahannya ini, yaitu berarti arang sekamnya juga tidak boleh terlalu banyak Pak Dek ya. Kemudian ini Pak Dek, ini tadi sebenarnya sudah sempat sih kita bahas sedikit. Admin mau tanya katanya, apa ada kendala terkait ketersediaan bahan baku selama ini dan gimana solusinya? Tadi sudah ya Pak Dek ya. Ya, cuma di sini saya tambahkan ya. Kadang-kala kendala kita itu ngambil bahan baku itu kan tidak bersih ya, tidak bersih karena banyak limbah, banyak bahan-bahan ikutan yang di sana. Kadang-kadang di sanalah kendala kita waktu fermentasi itu ada kesulitan fermentasi. Dan karena itu, memilah lagi Pak ya. Iya, ada pemilahan itu banyak bahan-bahan ikutannya yang ada. Makanya kalau bisa sebenarnya bagaimana kerjasama di awal itu betul-betul kotoran itu antara limbah bahan-bahan plastik itu bisa dibedakan gitu. Jadi tidak tercampur. Di sini kita kesulitan kadang-kadang. Jadi butuh waktu lagi, butuh tenaga lagi Pak ya. Ini, ya. Makanya selain juga jumlahnya yang terbatas juga di masyarakat juga ini kualitasnya itu ya kurang. Gitu ya. Oh berarti dari awal itu Pak apakah ada MOU misalnya sapinya itu hanya boleh dikasih makan ini ya gitu? Apa ada omongan seperti itu Pak? Ya, di dalam MOU itu kan kita dengan kelompok-kelompok ternak ya, kelompok UPO, simantri-simantri yang lain itu ya, di sana buatkan perjanjian berapa per minggunya diproduksi, kita yang siap menerima juga termasuk syarat-syaratnya seperti itu kan gitu ya. Ya jangan sampai nanti bahan-bahan yang kita dapatkan itu kualitasnya rendah. Itu anunya ya. Makanya MOU itu penting. Di awal sudah kita sepakati seperti apa gitu ya. Nanti kita pas surveillance SNI itu kualitasnya SOP-nya berubah gitu loh. Karena ini harus konsisten SOP-nya ini. Oke, berarti tadi itu ya kedua belah pihak itu kembali lagi berarti harus sama-sama memenuhi, karena kalau tidak adakah yang sudah putus kerjasama ini kan supaya jadi pelajaran juga gitu untuk teman-teman yang tadi bertanya ingin kerjasama gitu Pak. Ya untuk gini sih kita enggak spontan kita langsung putus kerjasama ya, cuma kita memberikan teguran istilahnya ya untuk perbaikan ke depannya ya, karena kita sama-sama membutuhkan gitu ya. Jadi kita masih bisa perbaiki dulu SOP-nya seperti apa, syarat-syarat itu yang harus terpenuhi. Nanti kalau memang berikutnya juga tetap kita biasanya dikalahnya di volume. Kalau kualitas oke, sudah bisa mengikuti dia, cuma kadang-kadang volume yang diberikan itu tidak sama seperti yang tertera di kemasan itu saya kendala. Nah kadang-kala kami itu kerjasama menghindari komplain dengan masyarakat, sampai di kandang lagi kita kemas ulang lagi. Gitu.
Iya. Kan karena itu tadi ya, berat kan membawa benar. label ini Pak ya. Iya, itu. Kan yang akan dikenakan nanti ke kelompoknya gitu ya. Ya, berarti proses juga ya Pak Dek ya. Proses. Ya. Jadi maksudnya saya tuh jangan takut untuk kerjasama gitu, karena semuanya bisa dibicarakan dan sesuai dengan kesepakatan gitu. Nah ini satu lagi deh Pak Dek, ini kasihan nanti kalau kita saya juga ini mau juga dengar jawabannya nih. Nih Swastiastu admin izin bertanya, bagaimanakah cara mendapatkan izin edar pupuk organik dan apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan izin tersebut. Nah ini tadi sebenarnya sudah sih dibahas di awal ya Pak Dek ya. Iya. Nah mungkin untuk mendapatkan izin edarnya ini apa-apa aja mungkin tadi yang harus dipenuhi selain secara kualitas, mungkin yang lain Pak. Kalau kita ingin mengajukan izin edar ya, itu kita harus penuhi yang pertama, dia harus badan usaha. Badan usaha. Badan usaha. Nah, kita masih menggunakan nama kelompok ternak, tapi kita kelompok ternaknya sudah berbadan hukum. Badan hukum. Nah, di sini yang pertama perlu disiapkan itu NIB. NIB. Nomor induk berusaha. Jadi di sana disiapkan NPWP, NPWP, terus KTP ketuanya, KTP, dan email kelompoknya. Email juga ya Pak? Email. Nah setelah itu baru kita mengajukan sesuai Permen 261 itu, kita mengajukan Permen 1 2019 juga itu kita mengajukan lewat OSS, online single submission ya. Sana kita ajukan untuk PBUMKU-nya. Iya. Ya, perizinan berusaha. Kegiatan usaha itu di sana daftar OSS berbasis resiko namanya. Nah, itu setelah itu kita buat akun di websitenya simplepertanian.go.id. Setelah itu kita masuk nanti ke pendaftaran, terus pengajuan surat pengantar nanti bahwa kita sudah siap untuk dilakukan pengambilan sampel. Nah di sini Permentan 262 itu kan sudah bilang tadi sudah ada di mana tempat-tempat untuk pengujian mutu. Letaknya tuh semua terpisah Pak ya? Iya, sudah ditetapkan. Terus di mana melakukan uji efektivitas. Nah, kalau kita kemarin untuk uji mutu kita di Bogor. Untuk yang uji efektivitas di Udayana. Nah, kebetulan deket Udayana kan kita gampang bisa mengurangi biaya. Nah, setelah itu terpenuhi bahwa sudah siap surat pemberitahuan sudah siap diambil sampelnya, nanti ada persetujuan dari pusat. Setujui kita melaksanakan itu, baru kita mencari PPC, petugas pengambil contoh. Nah, kebetulan di Bali adanya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi dekat bisa komunikasi. Ke provinsi. Provinsi ada di sana. Tugasnya yang bersertifikat. Namun sebelumnya itu sebaiknya biar prosesnya biar cepat, kita mendaftarkan merek dagang kita. HKI ya. Hak kekayaan intelektualnya itu. Jadi merek dagang yang kita daftarkan itu apa namanya? Kalau kita kebetulan promosi Balikau kita namakan secara spesifik. Secara spesifik. Boleh kok Pak promosi. Balikau. Nah, kita daftarkan di sana. Itu biasanya lumayan panjang. Oh, iya. Pengurusannya panjang nih Pak. Iya, prosesnya memang sederhana. Pengurusannya kadang-kadang keluar ID-nya itu lama. Nah, makanya itu harus diurus, baru kita ngurus NIB-nya. Berapa lama kira-kira tuh Pak? Kalau kemarin sih aturannya maksimal 1 tahun. Karena kita sudah keluar di sana merek dagangnya itu. Nah di sana lah setelah itu baru PPC-nya itu
siapa yang menerapkan datang ke lokasi, dia mengambil samplingnya itu. Nanti kalau kita sudah klik di penetapan lokasi untuk uji mutunya di mana, nanti sampel itu akan dikemas, nanti dikirim. Ya, termasuk juga berapa kebutuhan untuk uji efektivitas juga diambil secara sampling, nanti dikirim. Gitu, ya. Setelah itu nanti keluar hasil dari lab itu untuk uji mutu dan uji efektivitas seperti apa, nanti lagi ke sistem. Iya, lagi lumayan masih panjang. Nanti ada setelah itu keluar ID-nya, kita masukkan lagi data-datanya itu, lumayan panjang itu. Nanti terakhir setelah ada persetujuan, nanti kita buka billingnya ya, billing nanti kita ada pembayaran terakhir, nggak mahal kok itu. Yang lumayan ininya kan di uji efektivitasnya lumayan. Iya. Kira-kira berapa Pak? Lumayan lah gitu ya. Artinya di sinilah makanya perlu kerjasama untuk menghasilkan produk yang maksimal. Agar nanti biaya yang kita keluarkan untuk uji mutu sampai uji efektivitas ini bisa tergantikan. Wow, kalau sudah Pak De bilang lumayan, saya juga itu pasti lumayan gitu ya. Oke Pak, jadi tadi mungkin boleh kali Pak ya kita tanya ini NIB tadi diperoleh di mana gitu kan, kemana? Terus juga kalau NPWP itu kan pastinya atas nama kelompok ya Pak ya? Atas nama kelompok bukan pribadi, ketuanya itu ya. Mungkin yang itu dulu deh Pak, yang NIB-nya itu tadi harus kemana? Kalau NIB itu kita langsung aja di bagian perizinan atau di OSS itu. OSS ya? OSS kita. Aplikasi OSS. Ya. Di sana mudah kok itu. Semua yang penting semua terpenuhi, gampang. Bisa kok. Oke. Berarti ini semuanya bisa kok diusahakan ini di tempat kita. Jadi nggak perlu, contohnya nih kita buat NPWP harus ke luar kota, enggak. Uji mutunya aja tadi yang perlu keluar kota Pak ya. Ya, mungkin juga ini saya pertanyaan penutup kali Pak De ya. Ini soalnya sudah agak sore ya. Apa pesan yang ingin disampaikan nih Pak kepada kelompok ataupun perorangan yang sedang berusaha mendapatkan izin edar dan juga standar SNI ini? Kalau kita ingin bergelut dalam usaha pupuk organik ini, yang perlu kita jaga sebenarnya kan kualitas. Ya, pelayanan. Nah itu karena kita itu merintis itu luar biasa proses itu ya, proses itu yang sangat panjang, perjuangan itu sangat panjang sekali ya. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, jangan sekali-kali mengecewakan konsumen itu, dan kita harus tekun gitu loh, basicnya tekun. Kalau apapun yang dilaksanakan dengan keuletan itu, yang semangat, ya semua akan tercapai gitu ya. Benar Pak, usaha tidak membohongi hasil ya. Iya benar gitu ya. Intinya semangat, terus konsisten, dan jangan takut memulai ya Pak ya. Mungkin ya, jangan takut memulai karena biasanya kalau sudah gagal itu adrenalinnya tadi seperti kelompok tadi Pak De bilang, malah mereka masih lebih niat untuk mengkoreksi apalagi sih gitu. Jadi semuanya bisa asal berusaha. Ya, mungkin begitu Pak De ya. Ya, pasti Semeton di rumah juga banyak belajar dan banyak juga memperoleh insight dari konten kita hari ini gitu. Semoga Pak De sehat selalu, kelompoknya semakin berkembang, dan juga saya doakan izin edarnya besok keluar ya. Oke, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus podcast kita pada YouTube channel Perhiptani Jembrana. Bye-bye.